Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk seriuskah dia denganku. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Di sini ada the strange, Seven of Cups, the Judgment, and the Words. Oke. Kayaknya dia lagi berangan-angan ingin bangkit. Ya, ada Strength, Seven of Cups, the Judgment, the Words, and the Nine of Pentacles. Dia lagi menghayal, lagi banyak impian. Ya, salah satunya untuk bangkit kembali, meraih kesuksesan dia, yaitu kestabilan hidup ya, karir. Aku ngeliatnya. Dan dia lagi coba untuk bisa kuatkan diri. Walaupun sebenarnya koneksi ini udah ya kayak bayangan ilusi aja. Jadi udah nggak dibilang kuat juga nggak, juga dibilang lemah juga nggak gitu ya. Dan ya aku ngerasa dia coba untuk bisa berhayal ya, bisa keliling dunia, meraih impiannya dia. Ini energinya dia. Ya. Dan dia lagi banyak bermimpi sih, lagi banyak keinginan ya untuk kesuksesan dia pribadi. Ada the Queen of Swords, the Knight of Cups, Five of Wands, and the Empress. Kenapa dia punya keinginan untuk meraih impian dia, terutama mengejar karirnya hingga menjadi sukses atau menjadi ya kalau dikatakan miliuner atau bos gitu ya. Dia pengen banget dunianya tuh penuh dengan kestabilan hidup, kesuksesan. Tapi yang bikin dia lemah adalah hanya berhayal ya untuk bangkit. Padahal di sini dia terbunuh sendiri dari apa yang dia kerjakan. Ada the Ten of Swords, Ace of Pentacles, the Empress, and the Five of Wands, the Knight of Cups, and the Queen of Swords. Dia ini sebenarnya banyak banyak perdebatan ya. Jadi kayak dia menghayal ingin karirnya naik tinggi lagi, di puncak kesuksesan lagi. Tapi dalam kenyataannya kamulah sebagai tombaknya sebenarnya. Kamulah sebagai keberkahannya. Jadi apapun yang dia kerjakan, ya entah itu secara manipulasinya, topengnya, janjinya, kebohongannya, ataupun dengan ilmu hitamnya, pelet, ataupun dengan guna-guna ya, yang dia kerjakan ini ngebunuh dia sendiri. Ya, pada akhirnya dia terperangkap
Dan ini menjadi suatu kutukan dari permainan yang dia ukir, dan dia merasa menjadi lawan dari kamu. Salah satunya yang bikin dia emosional, yang bikin dia marah, berdebat, kesal, dan merasa menjadi korban adalah ketika kamu menjujurkan perasaan kamu, salah satunya tentang komitmen, keseriusan, bahkan ya ada seseorang yang suka dengan kamu atau dia kembali dengan kamu, tapi kamunya memiliki ketegasan, ya. Dan di sini kamu mempunyai kehidupan baru dalam karir kamu, ya, kestabilan hidup kamu. Ini yang membuat dia merasa kok jadi perlawanan gitu, ya. Kita lihat, seriuskah dia denganku? Seriuskah dia denganku? The Five of Pentacles. Kangen sih, ada rasa kangen, ya, kuat banget. Tapi dia juga tahu dia dihantui tentang trust issue di masa lalu, terutama tentang skandal. Dan dia juga dihantui tentang kehilangan, kesendirian, kesepian. Kangen sih sama kamu sebenarnya, ya. Five of Pentacles. Oh ya, Five of Cups. Kangen. Rindu berat sebenarnya. Dia coba untuk kuat, ya, dalam pembayaran di masa lalu, karena ya sudah waktunya untuk awakening spiritual buat dia. Diberikannya banyak ujian. Five of Swords. Oh my god, guys. 555. Wow. Wow. Ini awakening spiritual banget, ya, 555. Ini banyak kejadian yang di luar nalar dia. Dia nggak nyangka, ya. Dan dia dihantui tentang, ya, karma di masa lalu. Dan ya dia merasa sia-sia, ya. Merasa sia-sia. Three of Pentacles. Six of Wands tuh, ya. Jadi gini, guys. Seriuskah dia denganku? Narsis, ya. Karakternya narsis. Dia hanya mentingin diri sendiri. Mencoba kuat melawan masa lalu yang sudah dia kacaukan, yang harusnya sudah sukses, dengan cara, ya, dia membangun komitmen kembali dengan orang lain, ya. Dan dengan bangganya dia mengatakan, ya, I'm single, gitu, ya. Dan dia dihantui tentang kehilangan terus, loh. Jadi ketika dia dibayangi atau bermimpi tentang kerinduannya sama kamu, gitu, ya. Ya, dia coba untuk melakukan komitmen dengan siapapun. Salah satunya untuk tujuannya adalah sukseskan diri dia sendiri. Jadi cara dia melupakan kamu, ya, kan dia pengen move on, ya, dari masa lalu bersama kamu, gitu, ya. Ya, dengan cara berselingkuh dengan teman kerja, ya, dunia perselingkuhan.
Jadi kalau dibilang seriuskah dia denganku? Enggak terlalu ya. Dia mentingin diri sendiri. Berharap kan pengen dapat cinta sejati. Tuh. Berharap, dia doanya gini, pengennya kamu kembali sama dia. Jadi setiap malam tuh dia mimpiin kamu. Dia merindukan kamu setiap malamnya. Kangen sama kamu, tapi dia masih dengan egonya. Jadi kalau dia dengan rindu dengan kamu, dia hanya mimpiin kamu aja dulu. Dia sadar koneksi dengan kamu tuh sangat kuat. Dan dia pengen balik lagi ke kamu. Tapi ya itu dia, kalian pernah kembali, pernah bersatu. Tapi sia-sia ya. Karena masih banyak perdebatan, masih banyak keegoan. Bisa sih kembali, tapi memang butuh kerja keras, pengorbanannya tinggi dalam gitu ya. Dia sadar kalau kembali ke kamu pasti banyak ego yang akan hadir kembali gitu ya di antara kalian. Dan dia tahu dia harus bisa ya menahan diri, memperbaiki egonya gitu ya. Ada rasa takut tentang skandal kembali kalau dia balik ke kamu. Jadi dia takut kamu balas dendam sih. Intinya ya, takut kamu bohongin dia, takut kamu jahatin dia lagi gitu. Karena dia sudah melakukan kejahatan lah ya, melakukan kesalahan. Mencoba kuat tapi ternyata lelah juga. Dan dia tidak bisa melupakan kamu. Pada akhirnya yaitu dia mencari cinta sejatinya dengan cara berselingkuh. Semua hanya ya sifat narsisnya dia. Harapan untuk kembali ke kamu tuh ada banget. Ya, ada banget di sini. Tapi sifat narsisnya belum bisa dia lepaskan. Bermimpi bisa kembali bersatu sama kamu. Tapi kebahagiaannya keblok dulu ya. Karena dia harus memperbaiki. Cara move on-nya dia itu ya bukan dengan cara berselingkuh lagi, harusnya. Ya. Cara move on-nya dia tuh jangan berselingkuh lagi. Gitu loh. Kalau mau bisnis ya bisnis aja gitu. Bukan mencari orang baru. Dia takut kehilangan pastinya. Ya, karena dia tahu kesalahan dia. Dia sadar segala sesuatunya pasti ada balasan gitu. Dan yang aku lihat memang seriuskah dia denganku? Ya 50-50 sih, masih ada rasa ada. Kangen sama kamu iya. Berharap untuk bersatu banget, tapi ya dalam mimpi, dalam khayalan dia. Karena dia takut akan kehilangan kembali. Dia takut dijadikan pilihan ketika balik sama kamu. Dia takut kamu balas dendam. Ya.
Sorry guys, kita lihat seriuskah dia denganku. Mirroring each other's self-image relationship reflects our wants, imperfections, seductions, heartbroken, karmic relationship. Dia orangnya gini loh. Jadi kalau lo nggak cinta sama gue, yaudah gue nggak cinta, gitu. Mirroringnya. Ya padahal caranya dia ini malah membuat dia menjadi introspeksi diri nantinya. Ya karena dia tahu apa yang dia perbuat ini akan memantul ke dia gitu loh. Dan ya dia sedang melakukan banyak hubungan dengan siapapun ya, dengan harapan ya dia bisa bahagia dan mencintai dirinya dia sendiri dengan cara ya mendapatkan perhatian banyak orang, disanjung gitu ya. Hands of cards, take a chance, risk, being strategic, option. So ya, banyak pilihan. Dia orangnya berani mengambil resiko untuk sebuah kesalahan, tapi bukan untuk perbaikan ya. Karena dia orangnya memang suka permainan. Dan dia selalu mengikuti, jadi kayak mengcopy ya. Mirroring itu kan copy. Ya. Permainannya dia itu tidak mau ditunjukkan secara gamblang gitu ya. Real talk. Jadi kalau aku lihat di sini dia nggak cukupan dan tidak bersyukuran, selalu cemburu dengan kebahagiaan orang karena dia inginnya bahagia sendiri. Dan di sini memang dia banyak communication dengan siapapun dan dia merasa single ya dengan siapapun gitu loh. Jadi ya dia mencoba menyenangkan dirinya dengan cara komunikasi dengan orang yang dia inginkan. Itu hanyalah sebagai satu permainan buat dia. Dan dia merasa nggak cukupan ya dengan pilihannya. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Ini karmic circle banget ya karakternya. Ketika dia mengekspresikan hawa nafsunya, dia akan coba untuk komunikasi dan mencari targetnya. Kalau dibilang seriuskah dia denganku, ya 50-50. Karena dia membuat prinsip yang ya kalau lo udah gak cinta sama gue juga gak cinta. Gitu. Jadi ibarat tuh tidak mau usaha secara sejujurnya gitu loh. Tapi usaha tapi ada cadangan gitu ya. Permainan soalnya. Ya. Dan ini dia bertemu dengan banyak orang, ini akan menjadi suatu cerminan buat dia. Jadi apa yang dia lakukan ke kamu nanti akan dia dapati dari orang yang dia temui. Ya, cerminannya. Makanya dengan siapapun dia bercinta, dengan siapapun dia bersama, pilihannya banyak, ini juga membuat dia stres. Karena semuanya pengennya menjadi komitmen, sedangkan dia tidak suka komitmen. Dia sukanya kebebasan. Ya. Dan ini membuat dia selalu lari dari tanggung jawab. Karena egonya tinggi. Ya. Ini cinta satu malam terus. Dan dia gak cukup satu orang. Jadi dia mengejar hawa nafsunya. So, keseriusannya dia dengan kita itu tidaklah besar ya. Karena yang dia pikirkan adalah ya berharap dia sukses sendiri. Intinya gitu. Ya, sukses sendiri, meraih impiannya dia. Ini sifat narsis banget NPD. Tidak mementingkan orang lain kesuksesannya itu, tapi untuk
kepuasan diri dalam sanjungan. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.